Pada cerita sebelumnya, restoran yang didirikan Obana dan rekan-rekannya Grand Maison Tokyo akhirnya mencapai kesuksesan besar terutama setelah meraih 3 bintang Michelin. Tidak berhenti sampai di situ, Obana kemudian mengajak Rinko membuka cabang restoran di Paris. Mereka bermimpi menjadi orang Asia pertama yang mendapat 3 bintang Michelin di Prancis. Singkat cerita, mereka berhasil mendirikan restoran tersebut dan meraih 2 bintang Michelin dengan nama Grand Maison Paris yang kepala kokinya adalah Obana. 1 tahun berlalu, Obana yang sedang memandangi keindahan kota Paris menerima sebuah telepon dari pihak Michelin yang mengabarkan bahwa restoran mereka kembali mempertahankan 2 bintang. Meski prestasi itu tetap membanggakan, namun raut kecewa tampak jelas di wajah Obana. Hari itu, restoran mereka bersiap mengadakan acara besar berupa gala dinner yang akan dihadiri tamu-tamu penting, mulai dari para koki terbaik Prancis hingga influencer kuliner kelas dunia seperti Linda. Namun masalah muncul ketika daging peram dari pemasok ternyata berkualitas buruk. Obana yang tidak terima langsung mendatangi toko pemasok bernama Joel. Di sana, Joel menjelaskan bahwa cuaca buruk membuat mereka kesulitan mendapatkan daging berkualitas baik. Ketika Obana tetap memaksa, Joel justru mengatakan bahwa daging terbaik hanya untuk restoran papan atas, bahkan menyuruh Obana membeli di tempat lain jika tidak puas. Sementara itu, para staf di restoran sibuk mempersiapkan gala dinner. Rinko sebagai sous chef berusaha memastikan dapur tetap berjalan lancar. Tak lama, Obana datang dan mengumumkan bahwa bahan untuk hidangan utama akan diubah dari daging peram menjadi wagyu. Rinko awalnya sempat menolak karena mereka belum terbiasa dengan dapur baru itu. Namun ia akhirnya menuruti keputusan Obana setelah melihat kualitas daging peram yang sangat buruk. Di dapur yang sama, Obana juga sempat menegur Aizawa yang mencoba melakukan improvisasi. Meski Aizawa beralasan bahwa sayur yang mereka miliki kurang ideal, Obana membentaknya dan mengatakan bahwa improvisasi semacam itu adalah alasan mereka gagal meraih 3 bintang Michelin. Di restoran itu juga diperkenalkan seorang koki pastry asal Korea bernama Yuan. Saat suasana dapur makin sibuk, para tamu mulai berdatangan termasuk Linda yang langsung menyapa Pascal, seorang koki berbintang 3. Rupanya ayah Pascal yaitu Mr. Blancan adalah orang yang merekomendasikan Obana untuk mengisi acara gala dinner tersebut. Obana dan Aizawa kemudian menyiapkan hidangan pembuka berupa kepiting tartar dengan gali belut asap dan koli selada air yang disajikan dalam mangkuk kecil. Hidangan kedua adalah wagyu. Namun ketika Rinko mencicipi sausnya, ia terlihat ragu meski tak bisa berbuat banyak karena itu sudah keputusan Obana. Benar saja, begitu filet wagyu panggang dengan saus periguex disajikan, banyak tamu memberikan komentar negatif dan menyisakannya di piring. Tak lama, Yuan bersiap membuat hidangan penutup berupa tart au chocolat. Namun ketika hidangan itu hendak dibawa ke ruang makan, Obana melarangnya karena menurutnya dessert tersebut tidak sesuai dengan menu malam itu. Namun Yuan tetap bersikeras, bahkan mengatakan bahwa dessert itu rasanya seperti surga. Karena tak ada waktu, Rinko akhirnya meminta para pelayan untuk tetap menyajikannya. Setelah perjamuan selesai, Obana menghadap para tamu dan mengatakan bahwa ia merasa terhormat dapat menyambut tokoh-tokoh kuliner ternama Prancis. Di lobi, Kyono selaku manajer restoran menyambut para tamu yang hendak pulang. Sebelum pergi, Linda mengatakan bahwa ia kecewa dengan perjamuan malam itu dan akan menulis artikel sesuai pengalamannya. Pascal juga mengatakan bahwa jika ia harus memilih satu hidangan, maka ia hanya memilih hidangan penutup saja, karena menurutnya hidangan lainnya tidak memiliki nilai. Di luar restoran, Obana menemui Mr. Blancan untuk meminta maaf karena acara tidak berjalan sesuai harapan. Namun Blancan menanggapinya dengan raut kecewa. Malam itu di dapur yang sepi, terjadi perdebatan antara Obana dan Rinko. Rinko yang lelah karena merasa pendapatnya tak pernah didengar, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari restoran. Namun bukannya menahan, Obana justru mengatakan bahwa ia memang berniat memecat Rinko dan menyuruhnya kembali ke Jepang untuk beristirahat di onsen.
Singkatnya, 6 bulan pun berlalu. Aizawa dan rekannya Kogure pergi menemui Obana di pasar ikan. Ternyata Obana sering pergi mencari bahan makanan setiap pukul 3 pagi. Ia melakukan itu karena ia sadar bahwa dari semua buku panduan Michelin di dunia, versi Prancis adalah yang paling sulit. Bahkan hanya sekitar 30 restoran yang meraih 3 bintang dan 10 diantaranya bersaing ketat di Paris. Sehingga untuk menghadapi para jenius kuliner itu dibutuhkan kreativitas luar biasa dan mendapatkan bahan terbaik di negeri orang bukanlah hal yang mudah. Saat berada di pasar, Obana menerima telepon dari Kyono yang memberitahu bahwa Mr. Blanca mengundang mereka. Sesampainya di sana, Obana dan Kyono disambut Pascal. Di tangga menuju ruangan Blancan, deretan piagam 3 bintang Michelin terpajang begitu mencolok, membuktikan bahwa 2 generasi keluarga Blancan berhasil mempertahankan reputasi itu selama 29 tahun. Kini Pascal yang menjalani dapur sementara ayahnya mengurus administrasi. Di meja makan, mereka disuguhi rangkaian menu 3 bintang yang dimasak langsung oleh Pascal. Dalam percakapan itu, terungkap bahwa restoran Grand Maison Paris sebenarnya milik Mr. Blancan. Ia menyewakannya kepada Obana karena ia mengagumi masakan Jepang dan sangat menghargai kemampuan Obana. Namun setelah melihat gala dinner kemarin, ia merasa Obana menyia-nyiakan kesempatan itu. Dunia gastronomi Perancis ternyata belum sepenuhnya percaya pada Obana. Dan puncaknya adalah ketika Blancan mengetahui bahwa aset terpenting Obana, yaitu Rinko Hayami sudah meninggalkan restoran. Oleh karena itu, ia berniat menyewakan restoran tersebut kepada koki Prancis lain yang ia anggap lebih layak. Di mana ucapan itu membuat Obana dan Kyono terkejut karena artinya Mr. Blancan ingin mengusir mereka. Sampai akhirnya Obana meminta waktu hingga pengumuman Michelin berikutnya. Jika saat itu ia gagal mendapatkan 3 bintang, ia berjanji akan meninggalkan bukan hanya restoran tersebut tetapi juga Prancis. Blancan akhirnya menerima kesepakatan itu. Di dapur, Obana mengatakan kepada seluruh staf bahwa mereka harus memperbarui seluruh menu. Ia sudah mencoba memasak dengan teknik dan ide Jepang, namun ia sadar bahwa karakter masakan Jepang yang halus dan lembut tidak cukup untuk mendapatkan 3 bintang di Prancis. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menekankan tradisi dan formalitas masakan Prancis dalam menu mereka yang baru. Meski beberapa koki masih berharap mempertahankan sentuhan Jepang dalam masakan mereka, Obana tetap menegaskan bahwa hidangan yang akan mereka buat harus mengikuti teknik, tradisi, dan struktur kuliner Prancis. Ia ingin menciptakan masakan Prancis yang benar-benar autentik tanpa tambahan pengaruh budaya lain. Setelah Kyono memberitahu bahwa mereka akan kehilangan restoran tersebut jika gagal meraih 3 bintang Michelin, membuat beberapa pramusaji memutuskan untuk mengundurkan diri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hanya keajaiban yang bisa membuat restoran itu mendapatkan 3 bintang. Di balik jendela, seorang preman terlihat mengintai salah satu staf. Hingga selesai bekerja, Obana mendengar keributan di dekat sana dan langsung menuju ke tempat tersebut. Di sana ia melihat Yuan sedang dipukuli oleh beberapa preman. Obana segera merekam kejadian tersebut dan mengancam akan melaporkannya ke polisi, sehingga para preman pun pergi. Ternyata mereka adalah rentenir yang menagih hutang kepada Yuan. Obana kemudian mengantar Yuan pulang ke rumahnya. Di rumah sederhana itu terlihat berbagai herba, rempah, kacang-kacangan, serta banyak jenis telur, susu, dan keju, juga lembaran resep dessert yang bergantungan. Rupanya Yuan berhutang kepada rentenir untuk membeli semua bahan tersebut. Ketika Obana bertanya mengapa Yuan tidak meminta bantuan mereka, Yuan hanya menjawab bahwa ini adalah hobinya dan bukan urusan siapapun. Di momen itu, Yuan bercerita bahwa 10 tahun yang lalu ia sempat memiliki toko pastry di Paris. Meski tokonya cukup dikenal, ia tidak pernah mendapatkan penghargaan besar. Awalnya ia mengira alasannya adalah karena ia orang Asia. Namun pandangannya berubah ketika ia mengetahui ada koki dari Asia yang berhasil meraih 2 bintang Michelin di Paris. 내가 동양인이기 때문에. Keesokan harinya, para staf dikejutkan oleh kehadiran Rinko. Ia kembali bekerja bersama mereka, namun bukan sebagai koki melainkan pramusaji. Rinko terus terang mengatakan bahwa ia tidak ingin memasak lagi dengan Obana, tetapi ia sudah terlanjur menyayangi semua orang di restoran itu, sehingga ia lebih memilih membantu sebagai pramusaji. Awalnya Obana tidak mengizinkannya, namun karena urusan staf berada di bawah kendali Kyono, ia tidak punya pilihan lain. Ditambah seluruh staf menyambut kehadiran Rinko dengan antusias. Malam itu, restoran kembali beroperasi dengan penuh tamu. Para koki sibuk memasak, sementara para pramusaji melayani pelanggan dengan ramah dan profesional. Meski Rinko tidak berada di dapur, namun kehadirannya membuat suasana restoran terasa hidup kembali.
Ça se passe bien, madame, monsieur? Beberapa hari kemudian, Obana bersama Aizawa dan Kogure mengunjungi toko daging milik Joel. Entah apa yang terjadi, Joel yang sebelumnya bersikap pilih kasih, kini bersedia bahkan merekomendasikan beberapa potongan daging berkualitas terbaik untuk mereka. Namun sayangnya, mereka masih kesulitan mendapatkan makanan laut dan sayur terbaik karena tantangan beberapa koki Jepang di Paris adalah memperoleh bahan baku terbaik. Pada suatu malam di dapur yang sepi, Rinko mendapati Obana sedang mengembangkan resep. Rinko memaksa Obana menjelaskan rencana dia untuk meraih 3 bintang Michelin karena Obana bertanggung jawab atas masa depan semua orang di restoran tersebut. Lantas Obana pun mengatakan langkah pertama yang ingin ia lakukan yaitu meningkatkan kualitas bahan baku dan bersyukur mereka sudah mendapatkan daging terbaik. Selanjutnya mereka harus memperoleh kaviar berkualitas dunia karena semua restoran berbintang 3 memiliki kaviar unggulan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. あんたの仕事。仕掛けないでもらっていいですか、おばさん。 Keesokan harinya, Obana dan Rinko mendatangi pemasok kaviar terbaik. Namun sayangnya, pemilik toko hanya mau berbisnis dengan restoran kelas atas. Obana kemudian mencoba cara lain. Ia meminjam dapur mereka dan meminta kaviar yang belum divakum. Dan di sana, Obana bersama Rinko memasak lobster goreng dengan kaviar dan saus gribiche. Ia mencoba meyakinkan bahwa kaviar di tempat itu akan menjadi hidangan andalan mereka. Namun, meski pemilik toko memuji hidangan tersebut, ia tetap tidak bisa menjual kaviar itu karena ia memiliki hubungan erat dengan para pelanggan lama yang tidak ingin ia kecewakan. Di mana sikap diskriminatif itu membuat Rinko kesal, namun Obana menyuruhnya bersabar. Sebelum pergi, Obana mengatakan bahwa ini adalah kaviar terbaik yang pernah ia cicipi. Notre chef aime la France et sa cuisine. Menjelang penilaian Michelin, Obana dan tim masih bekerja keras menciptakan hidangan baru. Hari itu, Aizawa menerima kiriman scallop, namun ukuran scallop tersebut lebih kecil dari yang mereka lihat sebelumnya sehingga menimbulkan kekecewaan. Sementara itu, Obana mencicipi berbagai hidangan berbahan dasar artichok yang dibuat para koki, namun menurutnya tidak ada rasa baru yang muncul. 食べたことあるの？ Ia juga mencoba dessert buatan Yuan, tetapi Obana meminta Yuan untuk tidak menambahkan unsur Korea dalam dessertnya, yang mana hal itu membuat Yuan marah karena itu adalah identitas dirinya. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan para rentenir yang mendatangi restoran. Mereka membuat kekacauan, menangkap Yuan dan mengancam Obana untuk membayar hutang Yuan jika tidak ingin tangan koki pastry itu dihancurkan. Karena tak ada tanggapan, para preman lalu menerobos dapur dan hendak mengambil daging berharga mereka. Obana yang tidak terima langsung melawan hingga perkelahian pun terjadi. Akibatnya, semua yang terlibat dibawa ke kantor polisi. Beruntung, berkat bantuan Mr. Blankan, Obana dan Yuan dibebaskan. Ketika Yuan hendak berbicara, Rinko justru meminta Yuan membuat hidangan permintaan maaf untuk para staf berupa wabimasi, sambil mengancam akan menghajarnya jika rasanya tidak enak. Keesokan harinya, Yuan pergi ke toko keju dekat rumahnya untuk membeli bahan tambahan karena hari ini ia bertugas membuat makanan para staf. Namun saat kembali ke rumah, ia kembali diserang oleh para rentenir yang ingin menagih hutang. Mereka mengikat dan memukulnya berkali-kali lalu merusak barang-barangnya. Karena putus asa, salah satu preman menendang kompor kayu hingga api menjalar ke karpet lalu meninggalkan Yuan dalam keadaan terikat. Sementara di restoran, Kyono dan para staf panik karena Yuan belum datang dan tidak menjawab telepon. Di tengah persiapan sebelum restoran buka, Obana langsung pergi ke rumah Yuan dengan sepeda motornya. Di dalam rumah, Yuan berteriak meminta tolong di tengah kobaran api. Ia berhasil membakar tali pengikatnya, namun ketika mencoba mengambil sesuatu dari lemari, lemari itu rubuh. Pada saat bersamaan, Obana datang dan langsung membawa Yuan keluar. Tak lama setelah mereka keluar, rumah itu meledak. Di rumah sakit, Kyono menyampaikan bahwa kebakaran tersebut juga merusak ruang pendingin milik toko keju sehingga banyak keju yang terancam busuk. Mendengar itu, Obana kemudian menyuruh Kyono membeli semua keju tersebut. Selain itu, Kyono juga memberitahu bahwa penyewa berikutnya telah mengajukan permintaan pengusiran secara resmi dan orang itu ternyata adalah Pascal. Mendengar hal itu, Obana segera menemui Pascal. Sambil berlutut, ia memohon agar Pascal menarik permintaan pengusiran tersebut.
Namun Pascal menolaknya dengan sinis. Rupanya ia menyimpan dendam karena ia merasa Obana selalu meremehkannya, menganggapnya hanya sebagai putra Blankan, dan ia pun tidak percaya Obana bisa mendapatkan 3 bintang Michelin. J'étais mort de peur à l'idée des réactions. Setelah gagal meyakinkan Pascal, Obana berencana meminta langsung kepada Mr. Blankan. Namun niat itu dicegah oleh Kyono. Ia mengatakan bahwa Rinko sudah berada di rumah Blankan. Hal itu membuat Obana terkejut karena ia tidak menyangka Rinko mau melakukan sejauh itu. Dari situlah Kyono menyadarkan Obana bahwa Rinko melakukan itu karena dia benar-benar berharap Obana berhasil meraih 3 bintang Michelin. Rinko bahkan yang meyakinkan Tuan Jol hingga mau menjual daging berkualitas tinggi kepada mereka sampai ia rela bekerja di toko tersebut. Sementara itu di kediaman Mr. Blankan, Rinko dengan sopan memohon agar ia mengizinkan mereka tetap menjalankan restoran sampai pengumuman Michelin berikutnya. Namun Mr. Blankan mengatakan bahwa menurutnya Obana tidak akan bisa mendapatkan 3 bintang karena ia telah melupakan esensi masakan Prancis. Awalnya Blankan berharap dengan mempercayakan restorannya kepada Obana akan muncul jalan baru dalam dunia kuliner Prancis. Namun kini ia yakin bahwa orang itu bukan Obana. Ia bahkan menitipkan pesan agar Obana menyerah saja, karena dalam hidup ada banyak hal yang bisa dilakukan selain mengejar bintang di Paris. According to Di jembatan depan Menara Eiffel, Rinko dan Obana tampak berdiri bersama. Rinko teringat pada pertemuan pertama mereka saat dirinya hampir menyerah dan tiba-tiba Obana mengajaknya membangun restoran berbintang 3 Michelin di Tokyo. Sebuah impian yang kemudian berhasil mereka wujudkan. Namun kali ini Rinko merasa mereka harus merelakan mimpi meraih bintang 3 di Paris. Mendengar itu, Obana justru menjawab bahwa ia tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. そういうか 終わんねえよ。 Beberapa hari kemudian, Yuan yang mulai pulih datang ke restoran. Ia menemui Obana dan memberitahukan bahwa para preman yang menyerangnya sudah ditangkap. Lalu menyampaikan niatnya untuk keluar dari restoran sambil meminta maaf karena telah menimbulkan begitu banyak masalah. Sebelum Yuan pergi, Obana menceritakan alasan ia memilih Yuan sebagai koki pastry, di mana 10 tahun yang lalu, Obana mendengar rumor tentang seorang patisier Asia yang mencuri perhatian di pusat kota Paris, di mana hidangan yang disajikan yaitu rumbaba memiliki tekstur lembut dan keseimbangan rasa yang sempurna, bahkan jauh lebih baik dari hidangan penutup miliknya sendiri. Karena itu, Obana percaya bahwa untuk mendapatkan bintang 3 Michelin di Paris, ia membutuhkan seorang koki pastry berbakat seperti Rick Yuan, di mana ucapan itu membuat Yuan terharu dan ia akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal. ここに集まってるみんな。 Di hadapan seluruh staf, 6 pramusaji dan 8 staf dapur, Obana memohon bantuan mereka demi satu kesempatan meraih bintang 3 Michelin. Bahkan sikapnya yang biasanya keras kepala mulai melunak. Ia menerima masukan dari orang lain dan mengizinkan mereka memasukkan elemen budaya dari negara masing-masing ke dalam masakan mereka. Ia kemudian memberikan tanggung jawab kepada Yuan untuk menciptakan hidangan sebelum dessert yang berbahan dasar keju comté, mengingat persediaan keju mereka sangat berlimpah. Untuk hidangan pembuka, Obana mempercayakannya kepada Aizawa, Gilles, dan Sarah, membiarkan mereka berkreasi dengan ide yang berasal dari negara masing-masing. Sementara untuk hidangan utama, Obana akan menanganinya sendiri dengan bantuan Rinko, membuat Rinko kembali memasak di dapur setelah sekian lama menjadi staf この pramusaji. 買い取った高級なコンテチーズを目に Sementara itu di Jepang, restoran Grand Maison Tokyo terlihat masih sibuk dan ramai di bawah pengelolaan Shohei, Kana, Serita, dan rekan-rekan lainnya. Di sana, Kana sebagai manajer diberitahu bahwa Kyono meminta mereka membeli sebagian keju comté dengan kualitas yang telah dijamin oleh Obana, dan mereka pun langsung menyetujuinya. あの人が保証する食材むしろ大量に仕入れちゃってみて。7番お願いします使えないでしょシェフ、はい今日のさんから連絡があって。 Kembali ke Paris, Obana dan tim terlihat sangat antusias mengumpulkan bahan baku terbaik. Mereka bahkan menerima kabar baik bahwa pemasok kaviar terbaik akhirnya bersedia bekerja sama dengan Obana. Selain itu, mereka berhasil menemukan aneka sayuran berkualitas tinggi. Dalam diskusi bersama staf, Obana menerima ide apapun yang dapat membuat para tamu terkesan. Berbagai bahan dan rempah dari berbagai negara pun dicoba, seperti wijen hitam dari Korea Selatan dan lada hitam dari Malaysia juga negara lainnya, serta mencari wine terbaik untuk menemani rangkaian menu.
Dengan usaha keras, semua bahan terbaik pun akhirnya terkumpul. Dan tantangan berikutnya adalah bagaimana memasak dan menyajikannya, di mana semua staf dapur mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menciptakan menu terbaik, memadukan bahan dan teknik khas dari negara masing-masing dengan tradisi kuliner Prancis. Tidak hanya staf dapur, para pramusaji juga berlatih keras karena mereka bertanggung jawab menyajikan hidangan dalam kondisi terbaik, seperti memperhitungkan waktu penyajian, meningkatkan pelayanan, membersihkan peralatan, dan menjaga kebersihan. You have to be a little faster. Di sisi lain, Obana mendapatkan ide untuk hidangan utama. Ia ingin mengolah berbagai jenis daging dengan teknik berbeda dan saus terbaik, lalu menutupnya dengan pithivier, sebuah pai bulat tertutup bergaya Prancis, di mana pai yang baru dipanggang itu akan dibawa ke hadapan para tamu dan dipotong langsung di meja, sehingga para tamu dapat menikmati suara renyahnya, aroma hangatnya, serta tampilannya yang menggugah selera. Mereka mencoba berbagai cara untuk menyempurnakan hidangan itu hingga mencapai standar bintang 3. Singkatnya, seluruh menu baru yang diseleksi dengan ketat akhirnya tercipta, di mana menu-menu itu memadukan budaya internasional dan berharap memenuhi standar bintang 3. Mengingat penilaian Michelin tinggal 1 bulan lagi, Rincon mengundang Mr. Blancon untuk mencicipi rangkaian menu baru mereka, berharap hal itu dapat mengubah keputusan terkait pengusiran mereka. Hingga di malam harinya, Mr. Blancon datang ke restoran bersama putranya Pascal serta sang ratu kuliner Linda. Singkatnya, satu persatu menu pun mulai disajikan. Menu pertama adalah Red Shiso Granite, disajikan dalam sebuah sendok yang menggabungkan unsur Jepang. Rasa manis asamnya meninggalkan kesan kuat dan membangkitkan antusiasme untuk menu berikutnya. Menu kedua adalah tartelet tipis berlapis mousse yogurt harum berasap yang disajikan dengan confit sarden dari Spanyol dan aksen bawang merah yang segar. Menu ketiga adalah scallop gaya Yuhu, perpaduan scallop mentah yang lembut dari Britani dengan irisan truffle berkualitas. Menu keempat adalah langoustine dan Bloody Mary, langoustine Skotlandia berselimut kolis udang dengan mayones vodka tom dan kaviar berbutir tebal. Menu kelima adalah mahakarya dari Aizawa, yaitu garden salad modern yang berisi perpaduan 40 jenis sayuran dan herbalia lokal yang tersembunyi di balik busa lembut, di mana ketika diaduk, rasanya menghadirkan keseimbangan pahit dan manis yang elegan. Menu keenam adalah tempura artichok dengan adonan hitam berisi arang, yang ketika dipotong mengeluarkan uap panas dan krim ham serta truffle yang nikmat di dalamnya. Menu ketujuh adalah gnocchi dengan krim parmesan, memadukan truffle hitam hangat parut dengan parmesan lele yang menyatu dengan lembut sehingga menghasilkan rasa yang kaya. Menu kedelapan adalah kakak putih bersisik panggang dengan 2 saus, yaitu Genovese dan tinta cumi, menghadirkan perpindahan tekstur dari daging lembut ke sisik yang renyah. Menu ke-9 adalah lobster asap jerami, hidangan yang menggunakan teknik pengasapan jerami Jepang yang membuat hati Linda begitu terpikat. Menu ke-10 adalah hidangan utama yaitu pithivier, di mana hidangan ini cukup berisiko karena hasilnya baru terlihat saat dipotong. Namun karena mereka sudah berlatih berulang kali, sehingga ketika dipotong semuanya sempurna. Pai itu berisi daging burung dara, foie gras, dan daging babi berbumbu dengan saus yang menyatukan masing-masing daging yang dimasak dengan teknik berbeda. Hidangan ini menghadirkan detail rasa yang luar biasa dan menjadi simbol masakan Prancis yang menyerap berbagai budaya. Tuan Blancon bahkan menyebutnya layaknya sihir. Menu ke-11 adalah sorbet yuzu dengan keju comté yang terasa semakin nikmat ketika dipadukan dengan sake. Dan menu ke-12 adalah hidangan penutup berupa raspberry dan faserin glaze miso putih, bola meringue dari beri merah dengan es krim miso putih dan aroma pasta wijen hitam yang memberi sentuhan Korea, di mana saat disantap, hidangan itu terasa seperti rangkuman kehidupan dari berbagai belahan dunia. Setelah semua hidangan disajikan, Obana menghampiri Tuan Blancon dan mengucapkan terima kasih. Dan rupanya rangkaian menu istimewa itu membuat Mr. Blancon dan Pascal memutuskan untuk mencabut keputusan pengusiran dan memberi mereka kesempatan hingga pengumuman Michelin tiba. Linda bahkan memeluk Obana sambil mengatakan bahwa masakannya sangat lezat. Dengan penuh haru, Obana berterima kasih kepada semua staf karena berkat mereka para tamu menikmati malam yang sempurna.
Dalam artikelnya, Linda sang ratu kuliner dengan penuh harum menulis bahwa ia tidak akan pernah melupakan rangkaian menu dari Grand Maison Paris. Singkatnya, hari pengumuman bintang Michelin pun tiba. Obana dan seluruh staf menghadiri acara bergengsi tersebut. Dan di saat itulah diumumkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang koki dari Asia yaitu Natsuki Obana dan restorannya yang bernama Grand Maison Paris meraih 3 bintang Michelin di Prancis, membuat suasana harum memenuhi ruangan. Di atas panggung, Obana mengenakan jaket koki berlabel 3 bintang Michelin, lalu menyampaikan terima kasih kepada Prancis dan masakan Prancis yang telah mengajarinya bahwa tidak ada batas negara dalam sebuah hidangan, dan dengan itu cerita pun berakhir.チャパティ